Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Oke. Nah, kalau kita punya ekspresi yang semacam ini dengan A-nya lebih besar sama dengan 0, itu kita beri arti apa? Notasi ini itu mengartikan bahwa dia merupakan suatu bilangan bulat, bilangan positif yang ketika dikuadratkan hasilnya adalah A. Saya ulang lagi, ini adalah suatu bilangan positif yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah A. Ya. Sebagai contoh nih, ini berapa nilainya? Dia bernilai 2. Kenapa? Karena kalau 2 dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 4. Nah, cara lain melihat hal ini adalah bahwa karena 4 itu bisa kita tuliskan sebagai 2 kuadrat, dengan demikian akar 4 hasilnya adalah 2. Gitu, ya. Maka dengan cara yang serupa, kita bisa memperoleh misalkan akar 9. Berapa nih? Karena 9 itu adalah 3 kali 3, maka ini adalah 3. Nah, akar 100, kita harus berpikir bilangan apa yang jika dikuadratkan hasilnya 100. Maka hasilnya, karena 100 itu adalah 10 kuadrat, berarti kita peroleh akar 100 adalah 10. Nah, kalau begini misalkan gimana? Bilangan apa yang ketika dikuadratkan hasilnya 7? Karena 7 bukan kuadrat sempurna, ya akar 7 kita tuliskan sebagai akar 7 saja. Tapi kita membaca notasi ini, kita mengingatnya dia adalah bilangan yang ketika dikuadratkan hasilnya adalah 7. Jadi si akar 7 ini, meskipun kita nggak tuliskan ini persisnya adalah bilangan apa, secara makna kita tahu bahwa bilangan ini jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 7. Ini bersifat akar 7 dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 7. Ini adalah sifat yang mengacu kepada definisi notasi akar. Oke. Nah, berikutnya apa nih? Berikutnya kita akan melihat beberapa sifat pengakaran. Misalnya nih, kita punya akar berapa? Akar 36. Ya. Nah, seperti yang tadi, karena 36 ini adalah 6 kuadrat, tentunya akar 36 ini sama dengan 6. Di sisi lain, 36 itu bisa kita tuliskan sebagai 4 dikali 9. Berarti akar 36 sama dengan akar dari 4 dikali 9. Nah, 4 dia merupakan bilangan yang bisa kita tuliskan sebagai kuadrat sempurna. 4 itu adalah 2 kuadrat, sedangkan 9 adalah 3 kuadrat. Oke. Nah, kita lihat ini hasilnya tadi 6 ya. 6. Dan si 6 ini bisa kita tinjau juga sebagai akar 2 kuadrat dikali dengan akar 3 kuadrat. Ini sama dengan 2 dikali 3. Nah, ini berlaku secara umum, yaitu bahwa jika A dan B-nya positif, akar A dikali B bisa kita tuliskan sebagai akar A
dikali dengan akar B. Ingat, ini hanya berlaku ketika A dan B-nya kedua-duanya bilangan positif. Nah, konsekuensinya dari sifat ini, kita bisa menyederhanakan beberapa bentuk akar. Menyederhanakan. Misalnya nih, kita punya akar 44. Kita coba-coba apakah ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya 44. Kita lihat misalkan 6 kuadrat 36 kurang dari 44. Tetapi 7 kuadrat dia 49, sudah lebih dari 44. Berarti si 44 ini bukan kuadrat sempurna. Meskipun demikian, kita bisa sedikit menyederhanakan bentuknya. Kita melihat apakah ada bilangan kuadrat yang merupakan faktor dari 44. Kita lihat bahwa 44 itu 4 dikali 11. Dengan demikian, akar 44 bisa kita tulis sebagai akar 4 dikali dengan akar 11. Nah, sekarang akar 4 kan kita tahu dia adalah 2. Berarti akar 44 bisa kita tuliskan sebagai 2 akar 11. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat bentuk A tambah B akar sesuatu, akar D misalkan. Contoh, kalau kita punya misalkan 2 dikurang 3 akar 5 dikali dengan yang bentuknya serupa dengan ini, misalkan 1 ditambah 2 akar 5. Oke. Nah, karena ini bilangan seperti pada umumnya, ingat tadi ketika kita menuliskan seperti ini sama aja dengan 3 dikalikan akar 5 ya. Oke. Kita bisa menggunakan hukum distributif. 2 dikalikan dengan 1 terlebih dulu, kemudian 2 dikali ini, hasilnya adalah 2 kali 1 2, 2 kali 2 akar 5. Nah, gimana caranya mengalikan 2 dikali dengan 2 akar 5? Perkalian bersifat asosiatif. Jadi, kalau kita kalikan 2 dengan 2 akar 5, kita bisa kalikan 2 dengan 2 di depannya. Jadi, ini hasilnya adalah 4 akar 5. Nah, kemudian yang suku yang kedua bisa kita kalikan dengan semua suku yang ada di kanan. Sehingga hasilnya adalah min negatif 3 akar 5 dikali 1, negatif 3 akar 5. Kemudian negatif 3 akar 5 dikalikan dengan 2, negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6. Negatif 6. Kemudian akar 5 dikali akar 5 berapa? Ingat, arti dari akar adalah bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam. Berarti akar 5 dikalikan dengan akar 5, hasilnya adalah 5. 6 dikali 5. Nah, kita bisa sederhanakan sedikit. Yang mengandung akar 5 dengan mengandung akar 5 lainnya bisa kita sederhanakan. Anggaplah ekspresi ini itu seperti 4x dikurangi 3x ya, dengan x-nya akar 5. Berarti hasilnya apa? 4 dikurangi 3, 1, berarti 1 buah akar 5-nya. Dengan demikian ini menjadi 2. Yang bagian ini bisa kita sederhanakan jadi 1 akar 5. 1 dikali akar 5 ya akar 5. Yang ini negatif 6 dikali 5, negatif 30. Sehingga hasilnya adalah negatif 28 ditambah akar 5. Oke. Nah,
Jadi kalau kita punya ekspresi yang bentuknya serupa kayak gini, A tambah B akar D, kalau dikalikan dengan yang sama bentuknya seperti itu, hasilnya juga akan punya bentuk yang serupa. Nah tentunya ketika kita mengalihkan nggak hanya sifat ini tidak hanya berlaku ketika apabila bilangan yang ada di dalam tanda akarnya harus sama. Sebagai contoh lain, misalkan kita punya 1 dikurangi akar 3 dikali dengan 2 ditambah 2 akar 7. Ya boleh-boleh aja ya. Dengan cara yang serupa, sifat distributif 1 kali ini sama dengan 2, 1 kali 2 akar 7, 2 akar 7, negatif akar 3 dikali 2. Ya nggak bisa disederhanakan, 2-nya bisa kita tuliskan di depan tanda akar, negatif 2 akar 3. Kemudian akar 3 ketika dikali akar 7, ingat sifat tadi, akar A dikali akar B sama aja dengan akar A dikali B. Berarti yang ini jadi apa nih? Akar 3 dikali akar 7 menjadi akar 21. Ini ada negatifnya, negatif 1 kali 2, negatif 2 akar 21. Yang bentuknya rada jelek ya. Nah berikutnya, contoh berikutnya, kita akan melihat bahwa kita bisa melakukan pembagian. Misalkan 2 dikurangi akar 3 dibagi 1 ditambah 1 deh, negatif 3 ditambah akar 5 misalkan. Nah kita bisa sedikit menyederhanakannya dengan cara menghilangkan ekspresi dengan tanda akar di penyebut. Nah untuk melakukan hal tersebut, kita akan mengalihkan setiap ekspresi yang bentuknya seperti ini dengan sekawannya. Secara umum, kalau kita punya ekspresi yang bentuknya A tambah B akar D, sekawannya adalah ekspresi yang serupa tapi notasi plusnya kita gantikan dengan minus, A minus B akar D. Nah kenapa kita sebut sebagai sekawan? Dia adalah temannya yang satu lagi, ini dan ini saling berteman, karena mereka secara berpasangan kalau kita kalikan akan menghasilkan bentuk yang lebih sederhana. Ingat, kita punya identitas trigonometri A tambah B dikali A kurang B itu jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga di sini ya Anda boleh melakukan hukum distributif ya. Nanti bagian A dikali minus B akar D dengan B akar D dikali A akan saling menghilangkan karena mereka berbeda tanda. Yang ini tandanya plus, yang ini tandanya minus. Sehingga kalau dijumlahkan mereka akan saling menghilangkan. Jumlahnya sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah perkalian A dengan A dan perkalian B akar D dengan minus B akar D. Sehingga ini hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B dikali B kuadrat akar D dikali akar D adalah D. Jadi yang ingin kita lihat di sini adalah bahwa kalau kita punya bilangan yang ada ekspresi akarnya kemudian dikalikan dengan sekawannya, maka hasilnya menjadi suatu ekspresi yang tidak lagi memiliki akar. Nah, dengan pengamatan itu, untuk menghilangkan ekspresi akar pada penyebut, kita akan kalikan baik pembilang maupun penyebut dengan sekawan dari si
penyebut. Jadi dalam hal ini kita akan kalikan dengan negatif 3 minus akar 5 dibagi negatif 3 kurang akar 5. Nah, ketika kita mengalihkan dengan ini tidak mengubah nilai si ekspresi yang pertama. Kenapa? Karena ini kan sama aja dengan 1, karena kita membagi si pembilang dengan penyebut yang sama. Tentunya ini merupakan bilangan 1. Jadi ini nggak akan mengubah nilai dari ini. Oke, kalau kita sederhanakan, yang bawah menurut apa yang tadi kita lakukan di sini, cukup kita lakukan kuadrat dari bilangan yang pertama, negatif 3 dikuadratkan 9, dikurangi kuadrat dari bilangan yang kedua. Kuadrat dari akar 5 adalah 5. Yang atasnya bisa kita kali-kalikan, mungkin biar agak bagus, biar aja seperti ini. Kita kalikan 2 kali negatif 3 min 6, 2 kali negatif akar 5, negatif 2 akar 5, kemudian negatif akar 3 dikali negatif 3 plus 3 akar 3, kemudian negatif akar 3 tambah negatif akar 5 plus akar 15. Nah, yang bawahnya bisa kita sederhanakan jadi 4. Yang atasnya kita pindahkan ke sini, tinggal ditulis ulang. Tidak saya lakukan karena tempatnya nggak cukup ke sebelah kanan. Oke, seperti itu ya. Kemudian apa lagi nih? Contoh yang lain, misalkan katakanlah kita punya akar 21 dikali dengan akar 35 ya. Ini keduanya bukan kuadrat sempurna, baik 21 maupun 35 bukan kuadrat sempurna. Nah, kita bisa menggunakan sifat perkalian akar tadi dan menuliskan ini sebagai akar dari 21 dikali 35. Nah, masing-masing dari 21 dan 35 kita punya satu buah faktor 7. Ingat, 21 adalah 3 kali 7, kemudian 35 adalah 7 dikali 5. Oke. Nah, sekarang karena 7-nya ada 2 buah, kita bisa melakukan ini akar 7 kali 7 disisihkan dikali dengan akar 3 kali 5. Nah, ini akar dari 7 kuadrat adalah 7. Kemudian 3 kali 5 adalah 15. Nah, jadi ekspresi ini bisa kita tulis ulang sebagai 7 akar 15. Oke, mungkin demikian saja pengantar tentang ekspresi dengan akar. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba berlatih soal-soal terkait dengan ekspresi akar itu. Terima kasih atas perhatiannya, tetap selalu